Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya agar tubuh, jiwa, dan roh Anda terpelihara secara utuh dan terpelihara secara sempurna. Tuhan memberkati. Dan pesan pastoral pada hari ini saya akan berbicara mengenai garam dan terang dunia. Artinya bahwa Tuhan telah menjadikan kita orang-orang percaya, menjadikan Anda dan saya menjadi garam dunia dan terang dunia. Garam yang memberi rasa dapat dinikmati oleh banyak orang, dan terang yang membimbing ya banyak orang di tengah-tengah situasi yang gelap pada hari-hari ini. Dan mari kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat-ayat berikutnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kita berada dalam satu masa di mana hubungan antar manusia tentu ya, hubungan antar manusia, apakah itu dimulai dari satu aras yang paling kecil, itu keluarga, lalu kemudian masyarakat, bangsa, negara, dan antar negara. Nah, kita lihat hubungan ini sudah semakin tidak harmonis hari-hari ini ya. Nah, orang mulai mementingkan diri sendiri dan tidak punya kepedulian ya. Jadi rasa memiliki sense of belonging itu terhadap orang lain itu sudah bukannya menipis, sudah hampir nyaris tidak pernah ditemukan. Itulah situasi kita pada hari-hari ini. Nah, sebab itu saya ingin coba membacakan untuk Anda semua tentang situasi kita hari-hari ini dalam apa yang diisyaratkan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak lagi berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, sampai di sini masih banyak lagi di sini. Nah, inilah situasi kita pada hari-hari ini, ya, di mana orang sudah mulai tidak lagi ramah satu dengan yang lain, ya, kepedulian sudah begitu menipis, hilang, bahkan ya simpati kepedulian orang kepada sama mulai menipis pada hari-hari ini. Jadi Paulus mengatakan, mengisyaratkan kepada Anda, kepada saya, bahwa masa terakhir ini akan ditandai dengan masa-masa yang sukar itu ditandai dengan bagaimana orang mulai cinta diri, mengasihi dirinya sendiri, lalu kemudian tidak mau peduli dengan orang lain, lalu kemudian mudah mendiskreditkan orang, ya, mencidrai orang lain. Apakah mencidrai itu dalam pengertian fisik atau mencidrai secara nama, ya, mendiskreditkan orang, dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Nah, seperti itu, sehingga suasana ini menimbulkan begitu banyak ketegangan dalam keluarga, mulai dalam masyarakat, dan antar negara, antar bangsa, dan Anda lihat pada hari-hari ini seperti itu. Namun kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang seperti itu,
Ya, di tengah-tengah situasi yang makin gelap hari ini, gelap bukan karena matahari tidak bersinar, gelap karena orang memang susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Susah, ya. Mana yang punya nilai-nilai moral dan mana yang tidak, itu begitu sulitnya. Jadi orang hari-hari ini demi mempertahankan hidupnya, mempertahankan kepentingannya sendiri, maka menghalalkan semua cara. Apapun cara yang ditempuh, itu merugikan orang lain, dia tidak peduli. Merugikan negara orang lain, orang tidak peduli, ya kan? Tidak peduli. Itulah situasi kita pada hari ini. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, Anda dan saya, kita dipanggil, dipilih, ya. Bukan jadi panggil dipilih untuk diselamatkan, bukan sekedar dipanggil dipilih untuk percaya kepada Kristus dan mendapat jaminan keselamatan, hidup kekal suatu saat nanti, namun kita dipanggil dipilih untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bangsa, bahkan di tengah-tengah dunia ini, ya, menjadi garam dan menjadi terang. Nah, Anda lihat fungsi garam itu sangat penting sekali, sangat penting, ya. Salah satu adalah garam itu menghambat proses pembusukan, proses kerusakan. Ya. Contohnya, kalau Anda nangkap ikan itu mau dikonsumsi, lalu kemudian sebelum ikan itu dimasak, Anda taruh aja ikan itu begitu saja, ya, barang 1-2 hari tentu rusak itu ikan, ya. Nah, seperti itu. Tapi dengan digarami, ya, kita taruh garam, diproses begitu, ya, jadi ikan asin, tapi itu akan awet, bisa seminggu, bisa sebulan, dan seterusnya, ya kan? Jadi garam ini adalah alat untuk memperhambat pembusukan, proses rusak, proses pembusukan. Nah, kalau Anda melihat di sini betapa pentingnya kehadiran kita, kehadiran Anda di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat gereja Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan di tengah bangsa-bangsa. Karena kehadiran Anda akan memperhambat proses kerusakan, proses pembusukan. Ya. Hari ini saya tidak perlu berbicara panjang lebar tentang proses pembusukan, kerusakan dari dunia ini. Anda lihat semua itu. Di hampir semua lini kehidupan kita melihat kerusakan-kerusakan yang seperti itu. Namun Tuhan telah menempatkan Anda di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Ya, kehadiran kita bukan menjadi bagian dari masalah, ya. Sekali lagi, kehadiran kita, kehadiran gereja bukan menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi bagian dari memberikan solusi atas masalah, ya, atas proses kerusakan dunia ini yang makin kentara, makin nampak, dan kehadiran kita itu memperhambat, ya, mencegah atau menghambat itu. Betapa kita bersyukur untuk kasih karunia ini. Dan juga kita lihat, ya, sebagai garam, sebagai terang, ya, sebagai terang. Begitu gelap, saya bilang susah hari ini membedakan mana halal, yang mana yang haram. Ya, baik benarnya susah, ya, untuk dibedakan hari-hari ini. Orang bisa menutup mata, menutup hatinya juga, ya, menutup mata, menutup hati untuk itu, ya, asalkan aku dapat keuntungan, asalkan aku tidak dirugikan, ya, tidak peduli orang lain rugi, orang lain jatuh, orang lain mati, asalkan aku bisa hidup. Itu situasi, ya. Nah, memberi terang artinya bahwa terang itu berfungsi sangat vital. Di sebuah ruangan yang gelap misalnya, Anda menyalakan sebuah lilin kecil, maka lilin ini akan memberikan suatu dampak, menerangi ruangan sekitar itu. Ya, Tuhan mengatakan, kamulah terang dunia. Tuhan Yesus adalah terang dunia, kita juga adalah terang. Ya, Kristus terang yang besar, kita menjadi terang yang kecil. Woi, betapa luar biasanya. Kalau gereja berfungsi dengan baik sebagai terang ini, maka kita akan melihat bagaimana dunia akan melihat begitu terang benderang kebenaran itu. Ya, dunia akan melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya, dunia akan melihat, membuka mata, anugerah besar di dalam Kristus kalau kita menjadi terang. Nah, ya saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya tentunya biarlah kerinduan Tuhan ini, karena Tuhan bersabda, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Ya. Dan Tuhan bilang kalau garam itu menjadi tawar, nggak ada gunanya, diinjak-injak.
apakah garam itu bisa menjadi tawar? Ya, secara proses kimiawi ya, saya tidak tahu. Ya, mungkin Anda tahu. Ya, apakah garam itu bisa menjadi tawar karena proses kimiawi atau karena proses-proses yang lain? Saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas bahwa garam di Palestina yang kotor itu bisa menjadi tawar. Ya, nah, nggak ada gunanya lagi. Gitu. Ya. Hidup Anda, hidup saya begitu berguna, ya, begitu berguna, ya, menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia, bagi bangsa-bangsa, bagi keluarga, bagi gereja. Ya. Tapi kalau hidup kita tidak bisa berfungsi sebagai garam, artinya tidak bisa menjadi terang, tidak bisa memberikan pengaruh positif, nggak ada gunanya. Ya. Biar hidup yang hanya satu kali ini, hidup memberikan manfaat. Manfaat di tengah-tengah keluarga, manfaat di tengah-tengah gereja Tuhan, manfaat di tengah-tengah bangsa, bahkan di tengah dunia ini. Ya, biar hidup kita bermanfaat. Saya berdoa agar gereja Tuhan di negeri ini, gereja Tuhan di negeri ini sungguh-sungguh berfungsi sebagai garam, ya, yang akan memberikan pengaruh, tentu pengaruh yang positif, ya, pengaruh yang positif bagi banyak orang, ya, menjadi berkat, menjadi terang, memberikan sinar, memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, ya, sehingga orang tidak berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang itu. Ya, jadi saya berdoa supaya sekali lagi doa dan harapan Tuhan melalui pesan pastoral hari ini, dan tentu doa dan harapan saya agar Anda semua boleh menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia ini. Artinya hidup hanya satu kali dan hidup ini menjadi berkat besar bagi semua orang. Ya, nah, dunia yang sudah mulai tawar, hilang kepedulian, hilang kasihnya. Ya, kasih cuma sekedar wacana, kebaikan itu sekedar wacana saja. Tapi kita dipanggil untuk mendemonstrasikan kasih, mendemonstrasikan perhatian kepada orang lain, mendemonstrasikan kepedulian kepada orang lain, mendemonstrasikan uluran tangan kepada orang lain, mendemonstrasikan hidup menjadi contoh dalam kebenaran, dalam kekudusan bagi orang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Bapa di surga, terima kasih kami telah diingatkan melalui kebenaran sabda-Mu. Kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan anugerah keselamatan, hidup dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Namun kami diingatkan kami juga menjadi alat dalam tangan-Mu, agar kami umat-Mu boleh menjadi garam dunia ini, kami boleh menjadi terang dunia. Biar hidup yang hanya satu kali, hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Orang begitu banyak dibawa untuk percaya kepadamu. Hidup kami menjadi berkat, memberikan pengaruh, memberikan warna, memberikan penerang kepada orang lain. Berkatilah seluruh umat Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku. Ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap jalanku.
ku saksimu, garam dan terangmu. Melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan